Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Priandi Nurhidayat, NIM 18304, Prodi Teknologi Pangan, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Ahmad Dahlan. Di sini saya akan menjelaskan tugas ujian akhir semester mata kuliah penanganan pasca panen. Untuk judulnya yaitu pengamatan sampel tomat pada perlakuan metode pendinginan hingga terjadi kerusakan chilling injury. Slide selanjutnya yaitu alur pembahasan. Di sini ada 3 pembahasan. Yang pertama yaitu pengamatan perubahan fisik dari sampel tomat. Yang kedua yaitu perubahan karakteristik kimiawi yang terjadi pada sampel. Dan yang ketiga yaitu pendapat mengenai rekomendasi terbaik penanganan produk. Chilling injury adalah suatu kondisi bahan hasil pertanian, sayur, dan buah mengalami kerusakan akibat perlakuan pada suhu dingin, yakni sekitar 0 sampai 10 derajat Celcius. Kasus chilling ini biasanya muncul saat penanganan yang dilakukan pada bahan hasil pertanian, sayur dan buah untuk memperpanjang masa simpan bahan tersebut. Kerusakan dingin tersebut seperti adanya lekukan, cacat, bercak-bercak kecoklatan pada permukaan buah, penyimpangan warna di bagian dalam atau gagal matang setelah dikeluarkannya dari ruang pendingin. Pembahasan yang kedua yaitu pengamatan perubahan fisik pada sampel, perlakuan dengan 1 kali kontrol tiap hari. Di sini terlihat pada hari ke-0, hari ke-1, dan hari ke-2. Pada hari ke-0 berat 0,43 gram. Untuk parameter warna normal orange kemerahan, parameter tekstur normal, parameter kenampakan bentuknya lonjong, sedikit bercaknya. Pada hari ke-1 berat 0,42 gram, sedikit ada penurunan, dan untuk parameter warna, tekstur, dan kenampakan masih sama dengan hari ke-0. Pada hari kedua berat 0,4 gram, ada penurunan dari hari ke-1, dan untuk parameter warna dan tekstur masih sama dengan hari ke-1, dan parameter kenampakan yaitu bentuknya lonjong, ada tampak bercak hitamnya. Selanjutnya yaitu pengamatan pada hari ke-3, hari ke-4, hari ke-5, dan hari ke-6. Pada hari ke-3 berat sekitar 0,4 gram, tidak ada penurunan dari hari ke-2. Untuk parameter warna normal orange kemerahan, parameter tekstur normal, dan parameter kenampakan bentuknya lonjong, tampak bercak hitam, dan sedikit berair. Pada hari ke-4 berat kurang dari 0,4 gram. Untuk parameter warna sisi lain tampak orange kekuningan, dan parameter tekstur sedikit terasa lunak atau lembek, dan parameter kenampakan bentuknya lonjong, tampak bercak hitam, dan sedikit ada luka goresan kecil. Pada hari ke-5 berat 0,38 gram. Ada perubahan dari hari ke-4. Untuk parameter warna mulai tampak pucat orange kemerahannya. Untuk parameter tekstur keseluruhan kulit menjadi lunak atau lembek, dan parameter kenampakan kulit mulai mengkerut dan berair. Pada hari ke-6 berat 0,35 gram. Ada penurunan dari hari ke-5. Untuk parameter warna pucat tidak segar. Untuk parameter tekstur keseluruhan lunak dengan sisi lain sangat lembek, dan parameter kenampakan keseluruhan mengkerut dan berair. Pembahasan selanjutnya yaitu referensi jurnal perubahan sifat kimiawi setelah pengolahan. Di sini saya memakai jurnal kajian pengurangan gejala chilling injury tomat yang disimpan pada suhu rendah oleh Olisani Huta Barat, Sekolah Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor 2008. Perubahan sifat kimiawi setelah pengolahan. Yang pertama yaitu susut bobot. Susut bobot merupakan salah satu parameter penurunan mutu buah yang sebagian besar terjadi karena proses respirasi dan transpirasi. Transpirasi merupakan faktor utama penyebab susut bobot, yaitu karena terjadinya perubahan fisikokimia berupa penyerapan dan pelepasan air ke lingkungan.
terlihat ada sebuah grafik yang menyatakan perubahan susut bobot tanpa perlakuan dengan perlakuan heat shock dan aloe vera pada suhu 5 derajat Celcius selama penyimpanan. Adanya perbedaan penurunan susut bobot dari masing-masing suhu penyimpanan. Hal ini disebabkan adanya perbedaan suhu dan RH penyimpanan, di mana dengan semakin tinggi suhu dan rendahnya RH ruang penyimpanan, maka akan terjadi penguapan air pada buah lebih besar sehingga susut bobot meningkat. Pernyataan ini didukung oleh Will et al. Tahun 1981 dan Muhtadi 1992 bahwa susut bobot buah akibat respirasi dan transpirasi dapat ditekan dengan cara menaikkan kelembapan ismi udara atau RH, menurunkan suhu, mengurangi gerakan udara, dan penggunaan kemasan. Dari hasil penelitian ini dapat dilihat bahwa penyimpanan pada suhu 5 derajat Celcius, 10 derajat Celcius, dan suhu ruang setelah perlakuan aloe vera coating sangat membantu dalam mengurangi peningkatan susut bobot yang diakibatkan oleh proses respirasi dan transpirasi. Perubahan sifat kimiawi setelah pengolahan yaitu perubahan ion leakage. Gejala terjadinya kerusakan dingin dapat diamati dari kenaikan kecepatan respirasi dan produksi etilen, terjadinya proses pematangan yang tidak normal dan lambat, serta kenaikan jumlah ion yang dikeluarkan dari membran sel, ion leakage. Sattvet 1989. Nah, terlihat di sini ada grafik perubahan ion leakage pada penyimpanan suhu 5 derajat Celcius pada hari ke-1. Gejala chilling injury sudah terjadi pada hari ke-1, ditandai dengan meningkatnya persentase ion leakage. Dari gambar terlihat bahwa penyimpanan tomat yang diberi perlakuan heat shock mengalami kenaikan persentase ion leakage yang lebih kecil daripada tanpa heat shock dan aloe vera. Hal ini disebabkan perlakuan heat shock meningkatkan fosfolipid. Menurut Lurie tahun 2000 melaporkan heat shock meningkatkan konsentrasi fosfolipid, menurunkan rasio sterol terhadap fosfolipid dan asam lemak jenuh. Perbedaan komposisi lipid ini menguatkan membran dan mencegah kehilangan fungsi membran yang disebabkan chilling injury. Perubahan sifat kimiawi setelah pengolahan yang ketiga yaitu total padatan terlarut. Karbohidrat yang terkandung dalam buah tomat akan terhidrolisis menjadi glukosa, fruktosa, dan sukrosa selama proses pematangan buah. Namun setelah itu kandungannya akan menurun karena telah melewati batas kematangannya, menurut Hobson dan David 1971. Terlihat ada gambar yang menunjukkan perubahan total padatan terlarut TPT dengan heat shock, aloe vera coating, dan kontrol pada suhu 5 derajat Celcius selama penyimpanan. Dari gambar ini terlihat bahwa pada awal penyimpanan terdapat kenaikan kandungan gula yang kemudian disusul dengan penurunan. Hal ini merupakan sifat khas buah dalam keadaan klimakterik. Peningkatan total padatan terlarut dengan kandungan utama gula sederhana mungkin disebabkan oleh laju respirasi yang meningkat, sehingga terjadinya pemecahan oksidatif dari bahan-bahan yang kompleks seperti karbohidrat. Hal ini menyebabkan kandungan pati tomat menurun dan gula sederhana seperti sukrosa, gula, dan fruktosa terbentuk. Menurut Winarno dan Wirakartakusuma tahun 1981, pada saat respirasi terjadi pemecahan oksidatif dari bahan-bahan yang kompleks seperti karbohidrat yang menyebabkan kandungan pati turun dan gula sederhana terbentuk. Pembahasan yang terakhir yaitu rekomendasi penanganan produk metode suhu rendah. Yang pertama ada heat shock treatment. Heat shock dapat memulihkan transport membran yang rusak diakibatkan meningkatnya ion Ca2+ yang disebabkan meningkatnya kerusakan membran permeabel karena penyimpanan dingin, sehingga ion kalsium di dalam maupun di luar sel sama. Jika dua larutan bersifat isotonik, air berpindah melintasi membran pada laju yang sama ke arah kanan maupun ke kiri, sehingga tidak terdapat selisih osmosis.
Hasil penelitian Salvet tahun 2002, head shock treatment pada suhu 45 derajat Celcius selama 1 jam sebelum penyimpanan dingin dapat menurunkan ion leakage. Chilling injury pada tomat mature grain dapat dicegah dengan head shock pada suhu 42 derajat Celcius selama 36 jam atau 48 jam sebelum disimpan pada suhu 2 derajat Celcius selama 2 minggu. Menurut Shahir et al. Tahun 2005. Dari hasil penelitian Ding tahun 2001, head shock treatment dapat mencegah atau mengurangi chilling injury pada tomat dengan perlakuan suhu 38 derajat Celcius selama 48 jam. Head shock protein 0,01 mm, methyl jasmonate, head shock protein 0,01 mm, methyl salicylate selama 16 jam, kemudian disimpan masing-masing pada suhu 5 derajat Celcius selama 4 minggu dengan indeks chilling injury masing-masing sekitar 1,31 kurang lebih 0,14, 1,28 kurang lebih 0,25, dan 1,42 kurang lebih 0,34. Sedangkan tanpa head shock indeks chilling injury sebesar 355 kurang lebih 0,95. Rekomendasi yang kedua yaitu menggunakan aloe vera coating. Gel aloe vera berpotensi untuk diaplikasikannya dalam teknologi edible coating karena gel terdiri dari polisakarida yang mengandung banyak komponen fungsional yang mampu menghambat kerusakan pasca panen produk pangan segar seperti ancamanan yang memiliki aktivitas antiviral, antidiabetes, anti kanker, dan antimikroba serta meningkatkan proliferasi sel-sel yang terluka. Selain itu, gel aloe vera juga mampu menjaga kelembaban dengan cara mengontrol kehilangan air dan pertukaran komponen-komponen larut air. Menurut Dweck dan Reynolds tahun 1999. Terima kasih dan selamat menonton. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.